Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh soleha. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Pembelajaran yang ke-8, senangnya berakhlak terpuji. Adapun materinya memahami makna berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga, beserta contohnya. Pada pembelajaran yang ke-8, senangnya berakhlak terpuji, ada 2 submateri yang anak-anakku harus memahaminya tentang makna berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga beserta contohnya. Ini adalah pelajaran yang ke-8. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Kita ke materi pada hari ini. Baiklah, yang pertama adalah arti berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Jadi anak-anak, seseorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, ataupun teman. Pikir positif adalah perilaku terpuji. Jadi kita harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif kepada siapapun. Itu adalah perilaku yang terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Kita tidak boleh berburuk sangka, harus selalu berbaik sangka kepada siapapun, baik teman kita, orang tua maupun guru kita sendiri. Selanjutnya, contoh berbaik sangka. Yang pertama, tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Ini adalah perbuatan yang terpuji yang harus kita contoh. Yang kedua adalah Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Ini adalah contoh berbaik sangka karena sholat subuh itu adalah kewajiban orang muslim yang harus kita laksanakan dengan ikhlas. Selanjutnya adalah Kaglina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah. Walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Nah, ini harus kita berbaik sangka. Aturan yang dibuat orang tua untuk kepentingan kita sendiri ya, supaya kita pintar mengaji ya, memanfaatkan waktu di rumah ya. Apabila kita bisa mengaji maka kita akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini adalah contoh berbaik sangka. Yang keempat adalah Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah
Karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Nah, ini juga kita harus berbaik sangka kepada teman kita apabila tidak ikut piknik. Karena kenapa? Karena teman kita harus mengikuti ujian renang. Ini adalah contoh berbaik sangka ya. Harus kita contoh dan ikuti karena itu adalah merupakan perbuatan terpuji. Selanjutnya, simpati. Kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya sesuatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Kesedihan yang dialami sahabat kita, teman kita harus kita merasakan kesedihan yang sama. Itu yang dimaksud dengan simpati. Adapun contoh dari simpati adalah yang pertama adalah mendengarkan curang hati teman hingga selesai. Yang kedua adalah memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Nah, mampu memposisikan diri kita apabila teman kita kesusahan ataupun gembira. Yang ketiga adalah jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Nah, ini adalah yang tidak baik. Kita menyuruh teman kita melakukan tetapi kita sendiri yang tidak mampu melakukannya. Ya, ini yang harus kita hindari. Selanjutnya, yang keempat, beri aksi nyata dalam menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Nah, ini adalah bentuk simpati ya. Kita harus memberikan aksi nyata ya, membantu sahabat kita, keluarga kita yang kesusahan ya. Dan apabila kita tidak mampu membantunya, maka alternatif lain harus kita mencari siapa yang bisa membantu keluarga kita atau teman kita yang terkena musibah. Selanjutnya, bersikap toleran. Toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian pendapat, pandangan, dan kepercayaan, kebiasaan atau kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati. Nah, jadi anak-anak, toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, suku, bahasa, budaya, politik maupun agama. Kita hidup berbangsa, bernegara pasti akan berbeda yang namanya etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Sikap yang baik, sikap yang terpuji adalah kita harus memiliki sikap toleran. Ya, harus menghargai pendirian atau keyakinan dari orang lain. Nah, ini adalah sifat yang terpuji. Selanjutnya, contoh dari sifat toleran itu yang pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Kita harus bersifat toleran. Yang kedua adalah kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Tidak boleh mengganggu. Yang ketiga,
kita tidak memasang petasan. Nah, anak-anak ya, apabila suka membunyikan petasan, itu kita tidak boleh memasang petasan yang dapat memekakkan telinga. Karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Kita harus selalu bersifat toleran dalam bermasyarakat. Yang keempat adalah kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang melaksanakan. Karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Ini adalah contoh dari sikap toleran. Baiklah, selanjutnya adalah tentang hidup rukun. Kata rukun berarti baik dan damai. Tidak bertengkar, hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Jadi hidup rukun sangat-sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersuku bangsa yang berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup rukun itu adalah hidup damai dan tidak bertengkar. Adapun contoh dari hidup rukun itu yang pertama adalah setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus kita perhitungkan baik dan buruknya supaya kita tidak merugikan orang lain. Baiklah anak-anak, yang kedua adalah menghargai orang lain. Orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari negara lain. Kita harus saling menghargai supaya tercipta hidup rukun damai. Yang ketiga adalah berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Ini adalah contoh dari hidup rukun. Yang keempat adalah dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Ini adalah contoh dari hidup rukun. Selanjutnya, terakhir adalah hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Kita harus memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua yang memelihara dan membesarkan kita, guru yang mengajar kita membaca dan menulis. Sudah sepantasnya lah kita menghormati dan mematuhi nasihat dari guru. Begitu juga anggota keluarga harus kita selalu hormati, menyayangi, dan patuh terhadap segala arahan dari anggota keluarga itu sendiri. Adapun contoh dari patuh, hormat dan patuh kepada orang tua, yang pertama adalah memberi salam, meminta izin dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, ini yang anak-anak harus kita laksanakan supaya kita menjadi anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah mendoakan orang tua setelah sholat. Nah, kita jangan sampai lupa setelah sholat harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah perintah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh. Tidak banyak menonton TV, banyak bermain, harus dituruti ya. Harus selalu belajar supaya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, bermanfaat, berguna bagi diri sendiri, orang lain, orang tua, bangsa, dan negara.
Yang selanjutnya adalah D, meminta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Jangan lupa ya anak-anak, apabila pergi ke rumah teman harus meminta izin kepada orang tua. Yang terakhir adalah perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti dan sebagainya ya. Harus selalu kita melaksanakan sholat tepat waktu, melaksanakan sholat dengan berjamaah ya, dan bangun pagi. Itulah adalah contoh dari hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya yang kedua adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Pertama adalah ya yang kedua ini ya, hormat dan patuh kepada guru. Ketika bertemu guru, memberi salam, ucapkan salam assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu guru kita cium tangannya supaya ilmu yang disampaikan menjadi berkah. Yang kedua adalah mendengarkan penjelasan guru di kelas. Pada saat di kelas harus didengarkan. Yang ketiga adalah saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Harus fokus dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat adalah tugas-tugas dari guru dikerjakan dengan tepat waktu. Apabila guru memberikan pekerjaan rumah atau PR harus diselesaikan dengan tepat waktu ya. Ingat ya anak-anak ya, harus diselesaikan dengan tepat waktu. Yang kelima adalah nasihat untuk kemajuan siswinya harus kita patuhi ya anak-anak ya, ingat ya. Nasihat dari guru harus kita patuhi. Selanjutnya adalah larangan guru agar tidak mencoret dinding di kelas, tidak berkelahi dengan teman atau mengganggu teman di kelas hendaknya dipatuhi. Aturan di sekolah harus kita selalu patuhi. Yang terakhir adalah contoh dan hormat kepada sesama keluarga. Yang pertama adalah jika bertemu dengan saudara famili atau yang lebih tua seperti nenek, kakek, paman, bibi atau kakak, hendaknya memberi salam, ucapkan salam, assalamualaikum, dan mencium tangannya. Yang kedua adalah mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Yang terakhir adalah terhadap adik yang lebih muda hendaknya disayangi dan tidak menghidupkan radio atau TV keras-keras di saat ada anggota keluarga atau adik atau kakak atau nenek yang lagi sakit. Itu adalah penjelasan terhadap hormat dan patuh terhadap sesama keluarga. Kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami bersama dan bisa menjadi ilmu bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai bertemu kembali dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.